Terus, lu Mr. Timmy. bukannya di jalan? Iya, tapi Iya. untuk nelpon dulu tadi, kalau enggak aku Lalu udah naik apa? dulu nonton. Cepet banget. Naik kereta. Tadi pas nelpon Pasar Timmy bilang di sini langsung teriak ke masinisnya, bang, kiri bang. Berhenti deh. Oke, serah lu. Kaget gue lu tiba-tiba nongol. Bentar. Ini buat tangan. Lu ceritanya membersihkan atau mewangikan? Ngomong-ngomong pakai aku kamu atau gue lu boleh? Gua lu aja, orang Oke. temen lama gimana? Aneh banget. Saat ini lagi ngapain? Lagi mau Christmas dinner ya? Kagak, ini gua mau typing. Kok di Instastory lagi Christmas dinner nih kayaknya? Coba deh. Itu Ini kayak Christmas dinner sama Pastor Green deh. itu keluarga, itu sih keluarga doang. Gitu, ini kan kita lagi mau taping. Oh alah, padahal. Bukan, oh lu pikir itu Grow Center? Iya. Nah enggak, justru sebenarnya gue tuh mau Christmas dinner, mau tuker kado. Gue tadi ke rumah Mega Elsya. Ya udah nggak apa-apa sih. Mau tuker kado kan? Oh, bukan minta ya? Mau tuker kado, tapi ternyata mereka bukan Christmas dinner. Terus Emang gua bukan? Sorry, kok lagi Christmas dinner? Gue sini loh. Kenapa sih? Kenapa? Bentar, gue pur. Kalau kita lepas masker bisa nggak nih? Ini 1 meter nggak sih? Oh, lu gitu ya? 1 meter deh. Boleh ya, aman ya? Lu sama teman-teman kantor, sama teman-teman Iya lain dong. masih baik ya? Nggak ada yang jauhin lu ya? Enggak, Lu dari tadi semuanya serba aneh gitu. kan demi menjaga protokol Bagus, nggak apa-apa kalau lu aman nih bayar. kita aman. Gue pengen nanya dong. Jadi tadi tuh si Mega sama Elsya cerita, katanya Grow Center ada acara spesial nih 7 hari. Iya, 19 sampai 25. Oh, Itu iya. kayak pertama sih kita, gue nggak tahu juga, mudah-mudahan berhasil. agak nekat juga sih. Jadi kita bilangnya kan online Christmas kayak 7 days. Jadi itu bener-bener 7 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Desember pagi sampai malam. Itu tuh selalu ada program-program gitu. Jadi kayak macam-macam, dari choir, ada grow shippers bikin video klip, ada video dokumenter, ada talk show, ada macam-macam sih, seru banget gitu. Jadi kayak lu bisa menikmati Natal 7 hari full. Gue penasaran nih, ini wajib tonton banget. Harus nonton banget. Katanya pagi sore, bener nggak sih? Pagi sampai malam. Oh, pagi sampai malam? Iya, tapi bukan yang kayak stasiun TV runutan gitu ya. Siaran langsung ya? Amin. Karena gue rasa mungkin karena kita udah bakal online banget gitu ya. Yang tadinya kita pikir nggak mungkin, kayak harus kalau mau merasakan hadirat atau kalau mau engage sama community di gereja harus ketemu langsung, terus cuma boleh seminggu sekali. Ini bahkan ternyata gara-gara online kita kan baru nemuin cara-cara baru gitu kan. Ya gue harap sih jemaat juga happy, mereka beneran kayak ikut terus, karena macam-macam banget, Fis. Tapi bedanya Pastor, ini apa sih yang bikin harus seheboh ini? Sebenarnya gini, yang kita incar sebenarnya bukan kehebohannya gitu kan, cuman kalau misalnya emang kita bisa berkarya dan kita bisa berkarya semaksimal mungkin, kenapa enggak? Iya, Gitu kan, kenapa kacang-kacang? Bener, kenapa kacang-kacang kalau misalnya bisa bikin bagus gitu kan. Yang kita incer tuh memang supaya jemaat itu tuh bisa kayak tetap menikmati Natal gitu. Kalau emang kita nggak bisa bikin satu kali yang beneran kayak heartfelt banget kerasain Natalnya, kenapa nggak kita pecah jadi 7 hari? Gitu. Aku nggak sabar pasang kalender dulu ya, reminder. Tanggal berapa? 19 sampai 25. Nanti detailnya ada di Instagram Grow Center Church kan? Ada, nanti pasti dipromoin. Anyway, ini kan acaranya heboh dan seru nih Pastor, tapi temanya Salvation Has Come. Apa sih maksudnya di balik Salvation Has Come ini? Berat, tapi kan emang Natal itu tentang salvation himself kan, Fis. Maksudnya kayak ya kayak kamu, saya kalau pertanyaan lo apa di balik salvation itu, ya Tuhan Yesus kan, gitu kan, emang ada maksudnya kan. Tuhan Yesus datang. Gue ngulang nanti ya 20 Desember gue khotbah tentang itu. Jadi sekalian Banyak hal yang harus ditunggu di Desember ya. banyak ya saya. 5 terus ke bawah seperti ini. Ini kan buat hampir semua orang Desember tuh the best season of the year kan. Tapi kan sekarang kondisinya beda. Lagi pandemi, kayak gue yang semangat banget kan ke Christmas nggak bisa gitu. Mungkin banyak orang juga yang jadi drop gitu. Kalau Pastor Timmy sendiri dapetin
pelajaran nggak, atau malah ya malah dapetin sesuatu gitu yang luar biasa yang selama ini nggak didapetin? Ada nggak pelajaran berharga yang didapetin? Oh ada banget. Emang gue sempet drop banget kan, sampai kayak tahap secara mental gue kayak ya mental breakdown banget gitu. Tahun ini emang ternyata nilai kita itu tuh cuman ada di dalam Tuhan, bukan di dalam pencapaian, bukan di dalam apa title, gelar, apa harta gitu. Dan lucunya gitu, kita suka pikir, oh enggak kok nggak gitu, kok gue nggak gitu. Tapi pas dites, ternyata ya kayak gini, ini kan musim tes ya menurut gue ya. Kayak aslinya kita semua kan keluar gitu kan. Terus tiba-tiba semuanya diizinkan stop gitu sama Tuhan. Yang ada tinggal kita sama Tuhan. Karena kalau di kondisi kayak gitu kita nggak merasa berharga, artinya harga kita tuh, nilai kita tuh nggak ada di dalam Kristus. Ini aku mau nanya nih, wish-nya Pastor Timi tahun ini apa nih? Wish Natalnya Pastor Timi deh. Ya itu dia, mentally sehat, sama yang pasti keluarga. Kayak gue, Green, Elior, sehat, nyokap, bokap mertua, satu keluarga. Simple aja sih kayaknya. Justru yang simple-simple itu sih Pastor Timi yang sekarang ini tuh yang paling berharga, kesehatan. Iya. Terus kayak keluarga gitu kan. Thank you banget loh Pastor Timi mau open walaupun singkat gitu. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat, teman-teman semua, apa nih wish-nya di 2020 ini nih? Kan biasanya Christmas penuh dengan wish-wish yang kita sampaikan, apalagi kan kita mau masuki tahun yang baru. Kalau boleh, wish-nya di-upload nih di Instagram Stories, terus tag Grow Center Church. Nanti kita doain bareng-bareng. Ya. Wish lu mau apain lagi? Gue mau nungguin panjang umur. Gue mau nungguin apa buat taping. Halo Pastor. Halo. Iya kita udah mau mulai tapping nih. Iya, panjang umur nih. Ya udah. Iya udah mau mulai. Nggak ada. Wah, salam deh. Oke. Ngapain sih? Oke, gue naik. Oke. Bye. Yuk. Ya. Bye. Kok jadi gue yang pergi, lo yang stay? Gak apa-apa, gue mau berhenti sendiri. Iya. Oke, bye Fis. Bye-bye. Thank you Pastor Timi. Ya. Ya, Bapak Ibu Jemaat, berhubung Pastor Timi udah harus tapping, kita sampai di sini dulu ya, karena ibadahnya juga udah mau mulai. Selamat beribadah, Merry Christmas! It's remarkable to think that a baby boy born in a stable, no prestige, no privilege, or no social status, and yet he flipped the world upside down, became the most famous name around the globe, inspired the most read book ever written. He reconnected us to heaven, and in turn brought heaven down to earth. And now he offers us redemption, a fresh start, a freedom, so that we can hold our heads high and march through this life knowing that we are never alone. That every woman and man, boy and girl, every one of us who feel like we have nothing left, nothing to bring, that we know that God is smiling at us, that He loves us, and that we are enough. And now, let's celebrate the greatest news the world has ever known. Today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to your home. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan.
Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center. Gimana? Kita udah kayak ini ya, pembawa berita TV ya. Kita buka masker pas mulai. Apa kabar saudara? Kita udah masuk minggu kedua bulan Desember Natal. Kami kemarin leadership pengerja baru aja Natalan bareng ya. Dan seru banget. Kami harap saudara di rumah juga fun banget. Teman-teman yang di sini gimana? 1 sampai 10 pakai tangan aja ya. 1 sampai 10 sesiap apa buat Natalan? Coba. 10. Oh 10. Semuanya 10 ya, good, bagus. Karena memang ada hal-hal yang menarik sekali di Grow Center selama Natal ini. Tapi sebelumnya dan sebelum kita mulai ibadah juga ada pengumuman-pengumuman penting yang perlu saudara dengarkan untuk minggu dan bulan Desember ini. Yes, untuk minggu depan tanggal 20 Desember 2020 kebaktian tetap seperti biasa secara online. Via growcenter.online di jam kebaktian yang sama 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Untuk rumah doa atau Generations House of Prayer
saat ini sudah diadakan 5 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 10.30 sampai 11.30, atau hari Rabu dan hari Jumat jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Bapak Ibu yang rindu untuk join dalam rumah doa ini bisa mendaftar melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. GC Special Christmas Eve Service akan diadakan tanggal 24 Desember 2020 jam 7 malam secara online, jam 7 malam via growcenter.online. Kami ajak Bapak Ibu bersama keluarga di rumah masing-masing bergabung dengan kami rayakan Natal tanggal 24 Desember 2020 jam 7 malam. Sedangkan untuk kebaktian tahun baru akan diadakan pada tanggal 1 Januari 2021 hanya 1 kali kebaktian jam 10.30. Tetap via online growcenter.online. GC Office akan libur dari tanggal 21 Desember 2020 sampai tanggal 4 Januari 2021 dan aktif kembali tanggal 5 Januari 2021. Sedangkan kegiatan untuk Cool dan Rumah Doa akan mulai libur dari tanggal 21 Desember 2020 sampai minggu kedua Januari untuk Cool dan tanggal 12 Januari 2021 untuk Rumah Doa. Untuk persembahan, saudara dapat mengirimkan atau memberikannya secara online via transfer di nomor rekening yang tertera pada layar saudara atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar gadget atau televisi saudara masing-masing. Kami atas nama Grow Center mengucapkan banyak terima kasih untuk generosity saudara untuk berjalan bersama-sama kami sepanjang tahun 2020. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati apapun yang saudara kerjakan, biar saudara semakin berbuah, dan berbuah lagi. Amin. Thank you, Hani. Satu lagi, untuk pengumuman atau informasi tambahan lainnya yang diperlukan, bisa dapat menghubungi via email ke GC Office di gc.office@growcenter.church atau melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar saudara. Tadi aku pikir kamu udah mau langsung ke pengumuman spesial kita. Yang adalah Grow Center Online Christmas Celebration, saudara. 7 hari, jadi saudara perhatikan 7 hari mulai dari tanggal 19 Desember sampai 25 Desember. Setiap hari dari pagi sampai malam ada program-program yang khusus diberikan oleh Grow Center dari semua departemen, semua generasi, semua community. Saudara bisa saksikan di YouTube Grow Center Church dari tanggal 19, 7 hari berturut-turut sampai tanggal 25 di YouTube Grow Center Church. Jangan sampai kelewatan itu. Yes, so excited. Dan sebelum kita mulai, mari seperti biasa saudara, kita angkat tangan, kita arahkan tangan kita ke layar. Kita dukung doa saudara-saudara kita, keluarga kita sendiri di Grow Center yang butuh dukungan doa saudara. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan, supaya ada istri yang sembuh dari asam lambung, demam dan muntah-muntah. Alergi dan anakku bisa disembuhkan Tuhan, amin. Agar suamiku lolos dalam seleksi perekrutan karyawan, bisa dapat pekerjaan yang baru, hutang bisa segera selesai, bisa dapat tempat magang, dapat pekerjaan dari Tuhan, agar balita saya bisa lancar bicara, anak saya bisa diterima di sekolah favorit, hubungan keluarga diperkuat kembali, diberi kekuatan dalam menghadapi masalah hidup, diberikan jodoh yang terbaik dari Tuhan, dan wisuda kakak tidak tertunda lagi dan diberi kesabaran. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan, thank you Lord. Untuk doa-doa yang sudah dijawab Tuhan. Makasih Tuhan untuk Yesus. yang sudah dapat pekerjaan baru setelah 3 bulan mencari pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk saudara kami yang sudah lulus jadi dokter. Dan mereka yang mendapatkan kenaikan gaji di saat pandemi Tuhan. Thank you Lord. Dan hasil tes positif saya yang negatif Tuhan. Bahkan bisa berkumpul lagi bersama keluarga dalam keadaan yang sehat. Thank you Haleluya, makasih Lord. Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati saudara, kita memuji menyembah Tuhan bersama dengan Grow. Haleluya, Grow Center Church, mari memuji Tuhan sama-sama. Come on. Welcome to December. Sukacita Tuhan dan keselamatan Tuhan ada buat saya dan saudara dan kita semua. Come on, memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudara, come on. Come on. 1, 2, 3, go. Haleluya.
semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come on. Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penyembah. Come on. Gloria in excelsis Deo. Sing Gloria. In excelsis Deo. Tepuk tangan dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Saudara yang bersama dengan keluarga saudara maupun sendiri boleh tepuk tangan. Come on. Haleluya. Come on. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 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 Bolehkah lambaikan tanganmu, saudara? Mari sama-sama lambaikan tanganmu, come on. Kami memuji-Mu Tuhan. In excelsis, sing Gloria. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Berikan sorak-sorai buat nama Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau adalah Raja Damai. Kaulah pengharapan. Thank you Jesus, haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban
kasih-Nya besar, kasih-Nya yang besar mengalir saat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk setiap kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah Raja Damai. Peace be upon us, peace be upon us right now. Woo, come on. Peace be upon us, peace be upon us, peace be upon us right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Ada damai sejahtera dicurahkan saat ini, saudara. Oh, Rabakaralabaya Syanda. Mari terus terima damai itu, come on. Damai di tengah keluargamu, damai di tengah keluargamu, damai di tengah kotamu, damai di rumahmu, damai di bangsa ini. Oh, let the peace of God, let the peace of God, let the peace of God rules in our heart right now. Come on, shalalaba karalaba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just receive it. Come on, bro and sis. Come on, shalalaba. Dia firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Salvation has come to our life. Come on, let's sing it out. Salvation has come to our heart. Percayakah saudara? Salvation
puji Engkau Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia. Bisakah sekali lagi? Mari saudara sendiri nyanyikan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Seraja. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih bahwa selama bulan Desember ini Tuhan, sungguh kelahiran-Mu itu biar berbicara dalam kehidupan kami, menjadi satu pesan di tahun 2020 yang kami tahu tahun ini adalah tahun yang tidak mudah. Tapi karena kami yakin bahwa Yesus, Kau sudah lahir ke dunia ini, Kau memberikan damai, sukacita, dan pengharapan bagi setiap kami. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami hari ini, biar pesan-Mu itu mengubahkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Grow Center Family. Hari ini kita ada di minggu kedua di bulan Desember, di mana selama bulan Natal ini ada satu pesan yang Grow Center kita sama-sama pelajari dan renungkan, yaitu salvation has come. Minggu lalu Pastor Andi sudah menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa, saudara, bahwa keselamatan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan sendiri Dia datang, saudara, mencari orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dan biarlah hari ini izinkan saya untuk melanjutkan pesan Natal ini. Dan biarlah pesan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pesan yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya di tahun ini, saudara. Saudara, setiap orang membutuhkan dan menginginkan dan mendambakan namanya keselamatan. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama merenungkan. Sebetulnya menurut saudara dan saya, apa sih keselamatan itu? Saudara, keselamatan itu bukanlah barang yang diberikan oleh Tuhan di sorga kepada manusia di bumi. Keselamatan juga, saudara, bukanlah sebuah konsep di mana Tuhan punya rencana untuk bekerja sama dengan manusia agar manusia bisa selamat. Keselamatan juga, saudara, bukanlah sebuah wacana yang dimana ketika kita mungkin berhasil melakukan sesuatu, saudara, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan juga bukanlah sebuah kepercayaan, atau maaf saya katakan, keselamatan bukanlah sebuah agama di mana kalau saudara dan saya mempercayai sesuatu dalam tanda petik, maka saudara selamat. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak dengan saya. Keselamatan itu adalah sebuah pribadi, saudara. Salvation is a person. Di mana saudara keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Saudara, setiap Natal saya selalu merenungkan, saudara. Keselamatan itu berbicara, saudara. Ketika ada seorang raja, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Dia rela, saudara, meninggalkan tahtanya, turun ke bumi. Saudara,
ini membuat saya selalu merenungkan dan hati saya tidak tahan. Saudara, kenapa? Jikalau seorang raja, saudara, dia rela meninggalkan tahtanya. Dia turun dari atas tahtanya. Dia mencari, saudara, sesuatu yang lain, saudara. Lebih dari sekedar tahtanya itu, saudara. Artinya apa, saudara? Ada yang lebih berharga dari tahta yang raja itu rela tinggalkan. Dan saudara, itu yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Saudara, saya membaca sebuah quote, saudara. Di dunia ini, saudara, dalam beberapa dekade begitu banyak manusia yang ingin menyatakan dirinya menjadi seperti Tuhan. Tapi saudara tahu, hanya ada satu Tuhan yang rela meninggalkan tahtanya. Dia turun ke bumi karena ada sesuatu yang lebih penting daripada tahta dan kerajaannya. Yaitu saudara dan saya. Dan saudara, keselamatan itu adalah pribadi. Karena dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Saya ulangi. Saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Artinya apa, saudara? Keselamatan itu, saudara, berbicara pribadi. Berbicara pribadi Yesus, saudara. Yesus yang adalah Raja sebagai seorang pribadi. Dia turun, saudara, ke muka bumi ini. Dia datang menghampiri saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi saudara harus menyadari bahwa keselamatan itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Dan saudara, hari ini saya teringat sebuah kisah di Alkitab, saudara. Bagaimana ketika Yesus, saudara, memilih ke-12 muridnya. Muridnya, saudara, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka adalah, saudara, kebanyakan, saudara, penjala ikan, firman Tuhan katakan. Ada beberapa penjala ikan. Dan saudara, waktu Yesus datang menjumpai mereka, saudara. Maka saudara harus mengerti ketika keselamatan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bukan hanya saudara membuat saudara selamat di dunia dan akhirat saja, saudara. Tapi saudara, waktu Tuhan Yesus saudara datang menjumpai murid-muridnya, saudara. Ketika Tuhan Yesus saudara memilih memanggil murid-muridnya. Saudara harus menyadari bahwa detik itu juga murid-murid Yesus bukan hanya diselamatkan, saudara. Tapi tujuan hidup murid-murid Yesus diubahkan. Tiba-tiba, saudara, murid-murid Yesus, saudara, nasibnya diubahkan. Yang tadinya adalah mereka hanya penjala ikan. Tiba-tiba diubah Tuhan Yesus menjadi apa, saudara? Penjala manusia. Oleh karena itu, saudara, hari ini juga saya mau katakan, jikalau saudara hari ini engkau menerima keselamatan dalam hidupmu, itu bukan hanya saudara, hidup saudara masuk sorga saja. Bukan hanya sekedar dosa saudara diampuni saja, saudara. Tapi apa? Saudara, waktu terima keselamatan, saudara, maka detik itu juga saudara harus mengerti tujuan hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Saudara punya destiny hidup yang baru. Kepenuhan rencana Allah akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid Tuhan Yesus, saudara, mengalami keselamatan dalam hidupnya, maka hidup mereka, saudara, diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan saudara, yang luar biasa, setelah mereka berjalan menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, murid-murid mengalami, saudara, melihat bagaimana Tuhan Yesus buat mujizat. Bagaimana Tuhan Yesus, saudara, melakukan berbagai macam, saudara, kebesaran Allah. Murid-murid Yesus, saudara, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara, di tahun yang ketiga, saudara, saudara tahu ceritanya.
tiba saatnya Tuhan Yesus saudara, dia harus naik ke atas kayu salib. Dan saudara, firman Tuhan katakan, ketika Yesus mati, iman murid-muridnya tergoncang saudara. Ketika mereka sudah mendapatkan keselamatan saudara. Ketika terjadi hal-hal yang mereka tidak pernah bayangkan sebelumnya. Hal-hal yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya saudara. Murid Yesus tergoncang. Dan saudara, ada dua cerita yang hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Yaitu tentang dua orang, yaitu namanya Thomas dan Petrus. Saudara tahu ceritanya? Yang pertama saudara, ketika Yesus mati saudara, lalu Yesus bangkit saudara. Yesus menemui murid-muridnya saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes saudara pasal yang ke-20. Saudara akan melihat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi Yohanes 20 ayat 24 dikatakan saudara. Tetapi Thomas, seseorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ketika saya berdoa untuk pesan Tuhan Natal ini, ada satu hal yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Saudara yang melihat tayangan ini hari ini, saudara mungkin seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saudara sudah terima keselamatan. Saudara percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mungkin saudara mengalami seperti Thomas saudara. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus saudara mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Yesus yang selama 3 tahun saudara, mereka lihat begitu perkasa, bikin mujizat, membangkitkan orang mati saudara. Bahkan orang mengeluk-ngeluk Yesus sebagai Mesias. Tiba-tiba saudara, guru mereka yang begitu mereka hormati, begitu mereka kagumi saudara. Tiba-tiba saudara harus diperlakukan saudara. Bukan seperti seorang raja tapi seperti seorang binatang. Maaf saya katakan saudara. Yesus saudara disiksa, dicambuk saudara. Murid-murid Yesus berpikir saudara bahwa mungkin siksaan dan cambukan itu saudara tidak akan pernah membuat Yesus mati. Tapi kenyataannya saudara, Yesus hari itu dia harus menyerahkan nyawanya. Dan saudara, salah satu murid yang imannya tergoncang itu adalah Thomas. Saudara, di tahun 2020, saya tahu ini bukan tahun yang mudah buat banyak orang. Bahkan bagi saudara yang sudah mungkin bertahun-tahun ikut Tuhan. Saudara percaya Yesus. Mungkin saudara di musim-musim sebelumnya, saudara sudah pernah mengalami mujizat dalam hidupmu. Tuhan sudah pernah menyembuhkan engkau. Tuhan mungkin sudah pernah pulihkan keluargamu. Tuhan mungkin sudah pernah saudara lunasi hutangmu. Tapi saudara di tahun 2020 ini saudara, ketika COVID datang melanda saudara berbagai penjuru negara di dunia saudara. Kita seperti saudara, seseorang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang Kristen hari ini bertanya-tanya saudara, mana Yesus? Dulu saudara kita dengan begitu gagah, maaf mungkin saya katakan, kita tengking setiap sakit penyakit.
Kita tengking saudara setiap pergumulan yang kita hadapi saudara. Tapi hari-hari ini saudara mungkin engkau sudah menangis begitu banyak saudara. Engkau tengkingin COVID, engkau tengkingin apapun yang jadi masalahmu. Tapi mungkin saudara masalah itu tidak pergi seperti murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Mereka mengalami kegoncangan iman. Kenapa? Yesus yang dia sembah, guru yang membangkitkan Lazarus, saudara, yang menyembuhkan orang lumpuh, saudara, menjadi berjalan, buta melihat. Hari itu tidak berdaya dan meninggal, mati, menyerahkan nyawanya. Dan saudara, waktu Yesus bangkit, Thomas itu saudara, murid-murid bilang, Thomas, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Thomas berkata begini, sebelum aku mencucukkan jariku, dia bilang, ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, hari ini mungkin kau kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau seperti Thomas, kehilangan imanmu kepada Tuhan. Tapi saudara, saya sangat menyukai Yesusku. Yesus yang saya sembah, itu adalah Yesus yang luar biasa saudara. Dikatakan seperti ini ayat 20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Perhatikan saudara ayat 26 dikatakan. Yesus datang dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 saudara perhatikan. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wow, saudara. Yesus ini luar biasa, saudara. Yesus tidak datang kepada Thomas, lalu Yesus berkata begini, Thomas, kenapa kamu gak percaya Thomas? Yesus gak bilang seperti itu saudara. Yesus gak bilang, Thomas, bukankah aku sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan engkau? Bukankah engkau melihat aku membangkitkan orang mati? Bukankah engkau melihat Thomas, aku menyembuhkan orang buta menjadi melihat, lumpuh berjalan. Kenapa kamu tidak percaya? Saudara, saya suka dengan Yesus yang saya sembah. Ketika Thomas, saudara, kehilangan iman dan kepercayaannya, Tuhan Yesus tidak bertanya, Thomas, kenapa kamu tidak percaya? Dia datang sama Thomas dan dia bilang gini, Thomas, taruhlah jarimu. Wow, saudara. Saudara, hari ini dia datang kepadamu seperti dia datang kepada Thomas. Mungkin tahun ini saudara, engkau banyak mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupmu. Mungkin kau sudah tidak punya lagi iman untuk percaya sama Tuhan. Mungkin kau sudah gak punya lagi pengharapan di mana engkau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi saudara, di hari Natal ini dengar saudara. Dia bukan Tuhan yang datang ke dalam hidupmu dan berkata, kenapa kamu gak percaya sama aku? Apakah belum cukup pengorbananku 2000 tahun lagi? Enggak. Dia gak berkata seperti itu. Tapi dia datang. Kalau hari ini saudara seperti Thomas, engkau kehilangan imanmu. Engkau berkata, Tuhan, kalau aku gak melihat dan memasukkan tangan ini ke lubang bekas engkau dipaku, aku tidak akan percaya. Hari ini saudara, dia datang dalam hidupmu. Dia ulurkan tangan seperti dia kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Lalu saudara ayat 29, Thomas menjawab dia. Saudara, saya membayangkan hati Thomas. Hati Thomas hancur, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Wow. Saudara, jika tahun 2020 menjadi tahun yang sulit buat hidupmu, hari ini salvation has come. Keselamatan datang dalam hidupmu. Keselamatan itu bukan barang. Keselamatan itu bukanlah wacana, tapi dia pribadi. Yesus, dia datang secara khusus untukmu. Supaya apa? Ketika engkau hari ini kehilangan iman, engkau kembali berani percaya Yesus Allah sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Dan saudara, cerita kedua yang hari ini saya ingin sampaikan adalah tentang Petrus. Saudara tentu tahu Petrus, saudara. Saudara, satu hari Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Anak-anakku, murid-muridku, sebentar lagi semua imanmu tergoncang. Lalu saudara tahu ceritanya? Petrus bilang, meskipun semua tergoncang, aku tidak akan goncang. Aku akan kuat. Saudara, bukankah seringkali kita seperti itu? Mungkin di awal tahun 2020, kita berkata, meskipun ada COVID, aku akan tetap kuat. Aku pasti bisa melewati. Tapi saudara, ketika Yesus mulai ditangkap, Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, kamu bilang kamu tidak akan imanmu goncang. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan saudara, betul kejadiannya. Saudara tahu cerita itu. Dan saudara, yang saya suka lagi dari Yesus yang saya sembah adalah begini. Di tengah saudara, Petrus mungkin begitu terpuruk saudara. Petrus saudara kehilangan bukan imannya saja mungkin. Dia kehilangan harga dirinya. Mungkin dia kehilangan saudara kepercayaannya lagi kepada Tuhan. Bayangkan saudara. Dia menyangkal Yesus. Dan yang luar biasa saudara. Yesus saudara tahu secara khusus. Dia datang kepada Petrus. Yohanes 21 saudara ayat 15. Saudara tahu cerita yang sangat terkenal. Bagaimana Yesus saudara menanyakan kepada Petrus 3 pertanyaan yang sama saudara. Dikatakan seperti ini, saudara, ayat 15, Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, bayangkan seperti ini, saudara. Ketika Tuhan mendatangi Petrus. Saya percaya Petrus pasti saudara sudah gak berani menatap mata Yesus. Hatinya pasti saya tahu dia begitu tertuduh saudara. Kenapa? Dia menyangkal Yesus. Di dalam hati dia bertanya, aduh kalau Tuhan sampai tanya, Petrus dulu kenapa kamu menyangkal aku? Aku harus jawab apa? Tapi saudara yang luar biasa seperti saudara Tuhan mendatangi Thomas. Tuhan tidak pernah saudara menunjukkan kelemahan Petrus. Petrus kenapa kamu salah? Seperti kepada Thomas Tuhan gak berkata, Thomas kenapa kamu gak percaya? Tapi yang Tuhan tanyakan kepada Petrus adalah, Simon, Tuhan gak panggil Petrus. Tapi Tuhan panggil Simon yang artinya ilalang. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada
mereka ini. Wow saudara. Saudara bayangkan ketika Petrus mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu. Saya yakin hatinya hancur. Dan saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara semua. Seperti Petrus. Mungkin hari-hari ini saudara, engkau juga sedang mengalami saudara, hal-hal yang tidak pasti dalam hidupmu. Di tahun 2020 ini saudara, mungkin engkau mau seperti Petrus. Kau akan berkata, Tuhan, aku sanggup melewati tahun ini. Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Aku tidak akan pernah menukari Yesus dengan apapun. Tapi biarlah saudara, mungkin di tahun 2020 ini saudara, engkau mengalami seperti Petrus. Engkau menukar Yesus dengan yang lain. Engkau menyangkal Yesus dengan yang lain. Bahkan mungkin hari ini ada saudara yang sedang mendengarkan ini. Engkau sudah meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena ekonomi menjepit hidupmu. Mungkin karena persoalan datang dalam hidupmu. Itu membuat engkau tidak bisa lagi mempertahankan Yesus di dalam hidupmu. Dan engkau menyangkal dia. Tapi dengar hari ini saudara, Yesus seperti dia mendatangi Petrus, dia sedang mendatangi engkau. Maukah engkau kembali mencintai Yesus dalam hidupmu? Tuhan tidak pernah saudara, dia membuang Petrus, dia membuang Thomas. Tuhan tidak pernah menggantikan Thomas dengan yang lain. Tuhan tidak pernah menggantikan Petrus dengan yang lain. Tapi Tuhan dia mendatangi Petrus. Dan dia pulihkan Petrus. Dan hari ini jika engkau saudara sedang mengalami itu. Ini waktunya engkau untuk kembali kepada Tuhan, karena di bulan ini salvation has come, keselamatan sedang datang dalam hidupmu, dalam rumahmu, dalam keluargamu. Mari kita tunduk untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jikalau hari ini Tuhan ada setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang terhilang. Dia anak-anak-Mu seperti Thomas dan Petrus. Hari ini Tuhan Engkau datang menghampiri mereka dan membawa mereka kembali untuk mengalami keselamatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Wow saudara. Saya percaya ini waktunya saudara, salvation has come. Keselamatan datang ke rumahmu. Keselamatan datang ke dalam keluargamu. Dan biar di bulan Desember ini, biarlah keselamatan itu menjadi sukacita dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini kita akan mengakhiri saudara ibadah kita pada hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu dimanapun saudara berada. Angkat kedua tanganmu, buka hati dan arahkan wajahmu ke surga. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus. Akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Selamat Natal. Haleluya. Terima kasih Pastor Doni untuk firman yang kita perlukan sekali di terutama menutup tahun ini ya saudara. Yang menariknya kalau saudara pelajari kisah tentang Thomas itu, Thomas pernah meninggalkan komunitasnya.
Dan saat Thomas kembali ke komunitasnya bersama para rasul, baru Tuhan tampakkan diri, baru Thomas dipulihkan. Saudara jangan memisahkan diri dari komunitas. Saudara join cool. Jangan memisahkan diri, jangan sendirian. Karena saat saudara sendirian, justru tekanan-tekanan, intimidasi akan makin banyak. Dan gak ada yang jaga saudara. Jadi saudara join cool, jangan lupa. Saudara bisa tanya di sekretariat atau ada di pengumuman. Saudara join cool karena penting sekali untuk selalu tertanam di komunitas saudara. Amin. Sebelum kita tutup, jangan lupa 3M seperti yang Pastor Lia selalu sampaikan. Apa aja? Betul, selalu gunakan masker, cuci tangan 20 detik, dan selalu jaga jarak. Oke, sekian ibadah kita 13 Desember hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday buat semuanya. God bless you. God bless. Glory.